Hi guys, I'm JV and welcome to my channel Christian Victorious. Oke teman-teman semua, selamat datang lagi dan ini jam 5, sengaja aku bahas cepat karena nanti malam ada satu konten lagi. Dan ya, sebelumnya aku bakal minta maaf dulu kepada teman-teman karena di video aku yang kemarin ya teman-teman ya, yang Bitcoin Shooting Star sepertinya per hari ini dinyatakan invalid. Sekali lagi aku minta maaf ya yang tadi malam ya, Shooting Star ini ya sepertinya sejauh ini invalid. Jadi sekali lagi aku mohon maaf kepada teman-teman karena ada beberapa hal yang mengakibatkan perubahan daripada tren tersebut ya. Sebenarnya tadi malam udah ngedam ya. Tadi malam udah sempat ngedam ya, udah dam. Dan prediksinya di sini ya. Ini aku udah bikin nih tadi malam nih ya. Sudah dam, sudah sampai 41,7 ya. Dan aku berpikir ini adalah support, maka dia akan mantul dikit dan baru terjun, tapi ternyata salah, teman-teman, karena dibarengi good news dari negara luar yang mau perang. Nah, ini ada good newsnya ya. Breaking news, teman-teman bisa lihat sendiri di sini. Ya, beberapa tentara Rusia telah mulai kembali ke pangkalan permanen mereka ya. Artinya ya mulai ada kerukunan, nggak tahu kerukunan permanen atau enggak, tapi yang jelas Russia Defense Ministry announced the start of pullback of some force, Interfax report. Nah, jadi mereka udah kembali ke pangkalan dan semoga memang tidak terjadi perang. Karena bahaya teman-teman, kalau terjadi perang bisa bahaya gitu kan. Nah, semoga aman-aman aja dan market kembali seperti semula ya. Jadi gimana Bang? Apakah ini naiknya hanya sekedar pom-poman atau enggak? Yang jelas ini harusnya tidak, dan ini benar-benar real trend ya. Kenapa? Ya teman-teman bisa lihat sendiri dibarengi good news. Dan kemarin aku kan udah analisa, ini adalah yang namanya falling wedge yang endingnya pasti ngepump, dan ternyata memang benar. Nah, ini tadi malam aku sempat bikin ya, kalau mantul di sini bakal turun. Tadi siang sempat reject dan mantul ke bawah tapi dipump lagi gitu kan. Dan artinya ini the real trend dan ini adalah trend yang benar-benar ya. Nah, jadi artinya apakah udah aman untuk masuk? Harusnya aman ya. Nah, jadi kemana lagi nih ya? Apakah bakal ngelanjut wave 5 atau gimana? Ya nggak tahu deh wave keberapa, tapi yang jelas ya target aku sih sebenarnya masih sama ya, ke 49 atau 50 ini masih sama. Jadi kita pakai target yang ini sampai atau enggak, dan minimal di sini deh ke 47 gitu kan. Nah, jadi kalau sekarang kalau kita lihat ini pumpnya udah luar biasa ya. Untuk Bitcoin ini kita lihat per hari ini udah naik cukup tinggi teman-teman, karena dibarengi berita. Nah, itu dia kripto teman-teman ya. Kita harus yang namanya adalah fleksibel ya. Kita harus yang namanya rasional. Kalau market berkata A ya ikut A, kalau mau B ya B gitu kan. Nah, di sini teman-teman lihat ya, 5,6% ya hari ini naik Bitcoin. Dan kalau kita lihat weekly gimana Bang? Apakah udah aman? Ya, weekly kalau kita lihat harusnya kalau dia kayak gini ya dia udah melawan tuh ya. Nih kita lihat nih BTC USDT dari KuCoin, dia melawan tuh ya. Nah, keren ya, bisa ya. Nah, baru kali ini aku lihat untuk pertama kalinya Shooting Star ya itu bisa dilawan gitu. Kok bisa ya Bang ya? Iya, aku juga nggak tahu ya. Karena teman-teman lihat ini pernah ada Shooting Star di sini ya, lumayan panjang dan efeknya berkepanjangan ya. Terus yang ini ya, ini juga Shooting Star, kemudian seminggu kemudian bearish, 2 minggu kemudian bearish, dan minggu ketiganya ngepump. Ini bullish maksudnya. Minggu pertama masih bearish, minggu kedua ngepump, minggu ketiga ngepump. Dan ini juga sama. Ini bearish ya, Shooting Star, dan ini harusnya kalau misalnya ikut tren dia bakal ngedam, tapi ini ngepump. Oke, jadi artinya udah terjadi pembalikan arah dan ini invalid. Kenapa bisa invalid nih Bang? Padahal udah jelas teorinya. Bisa aja karena ini yang namanya adalah psikologis orang di market gitu. Jadi kita nggak bisa terlalu berpatokan patternnya harus kayak gini, pattern harus kayak gini. Kayak yang analisa kemarin ya, Elliott Wave 1 2 3 4 5 juga invalid kan karena berita, karena mau perang ya kan. Nah, kini kita coba gambar lagi ya. Apakah bisa kita lihat pola apa yang bisa dibentuk dari pattern ini? Apakah Elliott Wave atau gimana? Ya, kita cari dulu ini
A, ini B, ini C. Oke. Apakah dia bakal kelima ya? Ini nggak tahu ya, apa valid apa enggak. Ya semoga bisa deh ya. Tapi artinya kalau misalnya memang kelima, ya artinya siap-siap gitu. Artinya siap-siap apa? Siap-siap cuma satu wave lagi nih, ya kan? Nah tinggal satu wave lagi nih. Ini aja gitu. Yang perlu diwaspadai itu ini aja gitu. Nah ini kan udah tinggi nih. Ya teman-teman bisa lihat ini tuh udah overbought dan aku nggak belanja dulu sampai dia koreksi gitu kan, sampai dia koreksi wajar ya. Kalau kalian masuk di saat kayak gini ya, sama aja kalian FOMO nantang maut. Baru kalian masuk bentar lagi langsung koreksi gitu ya. Ini nggak tahu ya valid atau enggak Elliott wave-nya nih. Nah tapi yang jelas ya targetnya masih sama, yaitu di 49,3. Kita pakai target kemarin karena sebenarnya sempat hancur nih teman-teman ya, sempat hancur. Tapi ya mau gimana lagi ya, ada good news teman-teman bisa lihat sendiri. Kalau ada good news kayak gini market ya kan, semua berkaitan dengan news. Semua kemarin orang takut gitu kan karena isu perang dunia ketiga, ingin ini jangan sampai udah di sini baru isu perang gitu kan, baru mulai perang atau gimana. Kita nggak tahu ya politik dan ekonomi luar itu kayak gimana main-mainnya. Kita kan hanya mengikuti gitu kan. Jadi ya salah satu caranya adalah siap sedia terhadap apapun yang terjadi, karena sejujurnya memang hampir semua koin sempat koreksian kemarin ya. Kita lihat contohnya nih Fed ya kan. Nah, sempat balik nih ke area jaring kemarin ya kan. Udah sempat TP ya kan, beli di sini sempat TP balik lagi nih ke area jaring kemarin gitu kan. Nah, contoh LTC lagi nih. Nah, ini dobot, mantap, perfect dobot. Kemudian ada lagi apa lagi ya? Solana ya. Kita cek Solana. Nah, ini kemarin aku bikin sinyal di sini ya, dan sempat koreksi juga, sempat turun. Nah, dia ngejar lagi nih mau SR flip ya, super resistant flip lagi nih. Nah kemudian apa lagi, flow ya. Ini sempat kemarin ada HNS ya, head and shoulders, teman-teman bisa lihat di sini. Ini head ya, ini sempat udah TP sih, pokoknya ini udah TP karena ini udah selesai, polanya tuh udah selesai. Dan ini adalah shoulders kedua. Ini tuh polanya bagus banget, polanya udah selesai. Kok bisa udah selesai bang ya, teman-teman bisa lihat. Kita hapus dulu nih, ganggu deh. Nah ini sempat kemarin bagus, ini parabolik ya. Nah aku suruh jaring di area sini kemarin. Nah berhasil dapat dan terbang sampai TP2, lewat jauh malah ya sampai di sini. Karena dia udah kelihatan banget polanya cup and handle. Nah polanya kelihatan jelas cup and handle ya. Dan ini ya dia nggak sampai support lagi, dia mantul di sini ya. Ini memang ada support juga di sini dan lanjut naik gitu. Oke, nah jadi kesimpulannya apakah ini fake out? Sejujurnya ini tidak fake out. Secara tren, secara garis besar dia tidak fake out. Karena apa? Karena dasarnya dia masih berada di uptrend, ya kan? Nah, kecuali dia shooting starnya valid. Kalau shooting star valid, dia bakal di bawah di sini teman-teman. Ya di bawah di sini dan lanjut ke bawah. Ini kan dia berhasil mantul ya, yang artinya invalid shooting starnya. Oke, nah jadi ya itulah fungsinya kita belajar pattern. Kita bisa belajar kira-kira ini lanjut invalid atau naik atau gimana gitu. Tapi yang jelas sejauh ini ya kira-kira inilah yang bisa aku kasih kepada teman-teman. Sekali lagi ya, kita harus bersifat rasional dan harus bersifat fleksibel. Fleksibel artinya kalau memang kayak gitu ya ikut, mau dam. Kalau dibilang pump, oke, ikut pump gitu. Ya jadi sesuai lah, menyesuaikan dengan market gitu kan, kapan harus masuk, kapan harus keluar. Tapi untuk saat ini aku benar-benar tidak merekomendasikan untuk belanja. Ya mungkin ada belanjaan kemarin yang belum profit, ya tunggu profit aja lah gitu kan. Nah karena di sini teman-teman bisa lihat ya sebenarnya memang ada bull diff besar, tapi kemungkinan kemarin ada peluang dia mau break dance ya dari supportnya ini. Dan kalau kayak gini ini udah pasti naik lagi gitu ya. Dari sini udah kelihatan, tapi ini yang menjadi permasalahan kita. Ya semoga aja tren melanjutkan bagus dan sampai di titik sini baru mau koreksi bulan Maret, koreksilah gitu kan. Yang penting udah sampai dulu targetnya, udah sentuh ya minimal 50 deh. Ya kan, ini kan udah dekat 50 nih, minimal nge-week ke sini deh gitu kan. Yang artinya ya tren bakal ngelanjut lagi, oke? Kira-kira gitu aja. Jangan lupa untuk like dan subscribe and see you next video. Bye bye.